Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Buya Irido Fani Reza selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil riset mengenai penerapan teori terapi ICBT terhadap psikologis mahasiswa pasca kematian ibu di Kota Palembang. Adapun anggota kelompoknya, next, ada Zahra Febiana, ada Sakinah Mardotillah, dan Latifatul Husna. Next. Baiklah, materi yang pertama mengenai latar belakang penelitian yang akan disampaikan oleh Sakinah Mardotillah, yaitu saya sendiri. Kematian ibu itu merupakan suatu perubahan hidup yang menimbulkan banyak dampak, seperti halnya sisi fisik, kognitif, emosional, dan psikologis. Anak yang ditinggalkan orang tuanya pada saat usia anak-anak sedikit mengalami dampaknya ketimbang dengan orang dewasa awal. Dampak yang lebih banyak yang dapat menyebabkan orang dewasa awal tersebut dapat mengakibatkan gejala-gejala depresi. Next. Lalu ada metode. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan satu subjek yang dimana subjek tersebut memiliki gangguan psikologis pasca ditinggal atau pasca kematian ibunya. Lalu, teknik yang kami gunakan itu ialah teknik wawancara, teknik observasi, dengan pendekatan ICBT atau Cognitive Behavior Therapy yang berbasis internet, dan juga kami menggunakan dengan self-healing. Sekian pemaparan dari saya. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Latifatul Husna mengenai hasil riset. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari penelitian kami. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada subjek mengenai sebab akibat yang subjek rasakan pasca kematian ibu hingga saat ini. Dampak dari psikologis yang berlarut dan dapat berdampak menjadi gejala-gejala depresi. Subjek sendiri menceritakan bahwa orang tuanya sebelum meninggal, orang tuanya sering bertengkar yang dapat menyebabkan si subjek mengalami trauma. Subjek merasa bahwa dirinya tidak dapat untuk mengekspresikan emosinya, dan berakhir bahwa dirinya harus menjadi orang yang selalu bahagia untuk memenuhi ekspektasi orang sekitarnya. Subjek sadar bahwa hal yang dilakukan itu salah, tetapi berulang kali ia mencoba untuk membuka diri. Berulang kali juga ia merasakan kecewa. Subjek juga mengatakan bahwa dirinya ketika sedang tidak baik-baik saja, ia akan menghilang dari semua orang. Observasi yang selanjutnya hasil dari observasi yang dimana observasi yang dapat dilihat juga subjek dapat profesional dalam menghadapi segala sesuatu yang dihadapinya. Contohnya, ketika di luar rumah, subjek dapat memposisikan dirinya sebagai orang yang terlibat, baik-baik saja. Namun ketika di rumah, ia dapat memposisikan dan mengatur tingkat serta waktu untuk mengurung diri dan bersedih di kamar. Hasil dari penelitian tersebut, terapi ICBT kurang efisien terhadap subjek yang disebabkan oleh konsistenannya sejak subjek pada terapi yang diberikan. Subjek kurang terbuka dan masih terdapat rasa ketakutan untuk menceritakan semua hal. Subjek menutup diri dan membutuhkan waktu serta treatment yang tepat untuk dirinya. Tetapi subjek sedikit-sedikit sudah mau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan sudah mau diajak jalan keluar, tidak hanya murung di dalam kamarnya saja.
Selama terapi subjek seperti mempunyai semangat kembali mungkin hanya beberapa persen saja, dan subjek merasa bahwa dirinya mempunyai teman untuk sekedar self-healing bareng. Subjek juga merasakan bahwa hal tersebut sedikit membantu dirinya untuk mengurangi rasa apa yang ia alami walaupun tidak sekaligus. Dari gambar yang di samping ini yaitu salah satu terapi CBT yang kami gunakan melalui WhatsApp. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Latifatul Husna atas pemaparan materinya. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zahra Febiana. Kepada Zahra Febiana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan tempat ternyaman seorang anak. Orang tua dapat dianggap keluarga hingga teman cerita. Suasana itu bisa terganti karena salah satu dari mereka sudah tiada, yang dapat berdampak pada psikologis anak yang sudah dekat dengan orang tuanya. Salah satu psikologis yang sering terjadi dapat mengakibatkan menjadi depresi ialah gangguan emosional atau suasana hati yang buruk. Dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, depresi menunjukkan bahwa subjek yang memiliki tekanan-tekanan batin mulai dari orang tuanya yang masih hidup, selalu bertengkar dan ibunya meninggal dunia yang disebabkan salah satu penyakit. Hal tersebut merupakan penyebab terjadinya gejala-gejala depresi yang dimana subjek mengalami susah tidur dan makan, rasa cemas, gelisah, merasa bahwa dirinya tidak ada seorang pun yang menyayanginya, merasa putus asa, merokok, meminum obat-obatan hingga memurungkan dirinya. Next. Pencegahan depresi agar dapat dilakukan dengan lebih religius, menanamkan hal-hal positif, rutin olahraga, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dan mencari tempat untuk bercerita atau tempat untuk berkeluh kesah. Terapi yang telah dilakukan menggunakan ICBT ini juga cukup membantu untuk mengurangi gejala-gejala depresi dan diiringi dengan melakukan self-healing, yang dimana keluar rumah bukan hanya sekedar bermain saja. Tetapi terapi ICBT ini kurang efisien dan efektif karena subjek terkadang tidak melakukan dengan rutin terapi tersebut, yang nantinya akan menimbulkan gejala itu kembali, yang membuat diri subjek menjadi resah, dan juga terapi ICBT ini dengan kurun waktu hanya 1 bulan, yang dimulai dari bulan Oktober dan seharusnya 3 bulan hingga 6 bulan melakukan serta rutin. Next. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra Febiana. Berakhir sudah materi yang telah kami paparkan. Kami tutup dengan Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.